Hai, selamat pagi Sobat Semanggi. Pada episode kali ini kita akan membedah buku lagi. Yang kali ini kita akan membedah buku Ayo Berubah. 7 Kiat itu mengelola perubahan bersama saya Fendi. Lalu di sini ada Mas Chandra dan ada Mbak Poppy sebagai narasumber. Nah, khususnya kita membahas kiat 6 yaitu timku kekuatanku. Nah, sekarang langsung aja nih ke Mbak Poppy dan Mas Chandra. Kalau misalnya kita ngomongin timku kekuatanku, nah tim itu adalah banyak suatu kelompok yang punya tujuan yang sama, gitu ya. Tujuannya sama, harus dibentuk, gitu ya, harus punya chemistry karena kita punya tujuan yang sama, kita punya goals yang sama. Nah, pertanyaan saya nih, kita ke Mas Chandra dulu deh. Kalau misalnya kita ngomongin sebuah tim, bagaimana sih tim itu menurut Mas Chandra bisa secara efektif mengkomunikasikan dan berkolaborasi untuk menyelesaikan sebuah tugas? Menurut sudut pandang saya dulu, dari definisi tim itu sendiri, tim itu kan terdiri dari sekumpulan orang yang dimana orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda juga. Maka dari itu, untuk membangun sebuah tim yang baik, kita perlu menyatukan, meluruskan visi kita terlebih dahulu agar tim kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan tujuan awal kita. Nah, kalau dikaitkan dengan buku ini, sesuai dengan yang pendapat saya, mulai dari diri sendiri. Artinya kita mulai visi kita sesuai atau tidak dengan tim kita, barulah kita bisa menjalankan kegiatan tim itu dengan baik dan maksimal gitu. Gitu ya. Jadi intinya adalah kita harus menyamakan visi terlebih dahulu. Kalau visinya sudah sama, maka kedepannya kita pasti punya misi yang sama juga. Misi yang sama, jadi step by step akan dilakukan secara bersama. Meskipun ada masalah, kita bisa menghadapinya karena kita memiliki tujuan, visi dan misi yang sama. Visi dan misi yang sama, betul. Kalau dari Mbak Poppy, saya ulang lagi pertanyaannya. Bagaimana sebuah tim itu sebaiknya bisa secara efektif mengkomunikasikan dan berkolaborasi untuk menyelesaikan sebuah tugas? Pastinya dalam suatu kelompok itu kita harus memiliki sama visi dan misi, harus selaras dalam satu kelompok, tujuannya juga harus sama, rencananya juga harus tersusun dengan baik, bagaimana cara mencapai suatu goals tersebut. Dan yang terakhir itu pastinya komunikasi, jangan sampai ada miskomunikasi, karena kalau jika sudah terjadi miskomunikasi pasti tujuan yang akan dicapai dalam tim tersebut akan berantakan. Oke. Kalau dari Mbak Poppy adalah komunikasi harus secara efektif. Maksudnya ketika kita menyampaikan sebuah informasi maka harus sampai nih ke orangnya, ya. Tidak boleh ada miskomunikasi, tidak boleh ada kesalahan informasi seperti itu. Betul. Oke. Itu betul sekali untuk jawabannya. Yang untuk nomor 2 nih, saya langsung aja ke nomor 2 ya. Bagaimana kelompok dari tim tersebut mensupport dan memotivasi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Bagaimana kita bisa sebagai tim, ya, sebagai member dari tim atau kelompok dari tim mensupport dan memotivasi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Mas Chandra? Sebelumnya saya setuju dengan pendapat Mbak Poppy tentang komunikasi yang efektif, itu juga penting. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, untuk mengkomunikasikannya, kita juga perlu yang namanya adalah merefleksi diri, kemudian kita menyikapi perubahan. Gitu, karena perubahan itu pasti akan terjadi pada semua aspek, bahkan dalam tim sendiri. Meskipun satu visi, kondisi juga kan tidak mungkin sama terus-menerus. Maka dari itu kita perlu meningkatkan kerjasama kita, kolaborasi kita dengan melakukan hal-hal yang positif tentunya. Hal yang positif. Contohnya apa nih Mas? Sesuai dengan buku gitu kan. Misalkan untuk mempererat chemistry dengan anggota, kita misalkan melakukan ice breaking gitu, kemudian kegiatan liburan atau sebagainya yang ya untuk meningkatkan chemistry kita, sehingga keeratan dalam anggota tim itu semakin kuat gitu. Jadi bisa saling mengerti satu sama lain. Jadi ketika ada masalah bukan mengedepankan ego, jadi karena sudah mengerti, kita tahu kondisi anggota tim masing-masing, sehingga kita bisa
menghindari masalah yang bersifat pribadi seperti itu. Artinya ketika ada seorang di dalam tim yang dia lagi down, Iya. misalnya dia Jadi lagi down, dia tidak akan motivasi, dia udah stuck, dia udah, saya udah nggak bisa nih gitu. Nah, jadi karena kita sudah paham, sudah memahami chemistry gitu, kita bisa membantunya bangkit kembali gitu, karena Maksudnya bakal kembali. dengan kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu kan, jadi termotivasi, wah temanku support nih gitu, jadi aku harus bisa bangkit nih, temanku aja bisa gitu ya. karena udah saling chemistry dengan anggota tim yang Jadi lain. meskipun mereka lagi down secara individu, wah dia mestinya tuh, saya punya tim yang support saya. Iya, iya. Jadi seperti itu intinya. Iya, betul. Pertanyaan sama untuk Mbak Poppy, bagaimana kita bisa ketika ada seorang dalam tim yang down dan stuck misalnya tidak termotivasi, bagaimana Mbak Poppy, menurut Mbak Poppy sendiri opininya memotivasi supaya dia bisa kembali ke goalsnya awal? Yang pasti kita bantu dia untuk menjadi lebih semangat, Yes. untuk melupakan masalahnya di luar, membuat pikiran dia yang tadinya negatif menjadi positif, Yes. dan pasti harus support. Harus support. Dalam bentuk apa nih kalau di supportnya? Dalam bentuk mental, Mental. membuat dia lebih semangat. Artinya kita Ayo harus bisa, mendorong. ayo bisa. Mendorong Gitu gitu sih, ya. kayak gitu. Jadi kita harus tetap positif intinya ya. Kitanya positif, kalau orang kita positif, pasti teman kita di sekeliling kita ikut Tertular. positif juga. Tertular juga ya. Jadi aura positif akan menularkan aura positif juga ke sekitar kita gitu ya. Oke. Oke, bagus juga pertanyaannya jawabannya dari kedua narasumber kita ya. Langsung aja kita ke pertanyaan yang ketiga nih. Kita ke Mbak Poppy dulu sekarang nanti ya. Bagaimana nih kalau misalnya kita dalam tim nih ya, pasti ada namanya konflik lah ya. Iya. Ada konflik dalam tim lah gitu ya. Entah sesama individu, entah pandangan kita terhadap pandangan dari atasan kita yang berbeda gitu misalnya. Nah, bagaimana sih seharusnya konflik di dalam sebuah tim itu secara efektif diselesaikan? Bagaimana menurut Mbak Poppy? Kalau konflik tim pastinya kita harus bicarakan baik-baik ya, Yes. tanpa ada orang luar dari tim tersebut. Yes. Yes. Kita bicarakan baik-baik, kita diskusikan baik-baik. Jika memang dalam satu tim tersebut belum menemukan jalan keluarnya, belum ada pemecahannya, baru mungkin kita minta masukan dari atasan atau orang yang lebih berpengalaman dari tim. Oke, I see. Jadi ketika dalam tim nih, contoh kecilnya aja di dalam tim kita ada 3 orang misalnya atau 4 orang. Nah, di dalam tim ada konflik nih gitu ya. Kita selesaikan dulu di internal gitu ya untuk Poppy ya. Jadi misalnya mau sudah terresolve secara sendiri, maka tidak perlu lagi untuk orang lain. Tapi kalau misalnya nanti masih belum bisa nih gitu, maka harus menghubungi orang yang lebih berpengalaman gitu ya, atau yang terbang yang lebih baik. atau lebih tinggi supaya menyelesaikan konflik tersebut. Oke. Kalau menurut Mas Chandra nih, saya ulangi pertanyaannya, bagaimana sebuah tim seharusnya menghandle konflik secara efektif? Oke, menurut sudut pandang saya, ketika terjadi konflik perlu ada 2 komunikasi yang terjalin. Yang pertama itu adalah interpersonal, kemudian interpersonal. Jadi interpersonal itu kita coba sadari diri kita, refleksi diri kita, apa sih salahnya kita begitu, apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Kemudian kita juga tidak bisa memfokuskan kepada kita juga harus tahu dari sudut pandang orang lain salah kita itu di mana, sehingga kita harus menjalin hubungan dengan anggota lain untuk mengkoreksi salah kita di mana sih, karena kadang kita terluput dari kesalahan salah kita sendiri. Kadang menurut kita benar tapi menurut anggota yang lain itu kurang benar gitu, sehingga perlu 2 arah perbaikannya dari dalam diri dan dari anggota yang lain seperti itu. Kemudian dari hasil komunikasi tersebut juga sesuai dengan buku bisa memaksimalkan anggota tim sesuai dengan peningkatan itu dengan 6P, peningkatan diri sendiri ya dengan refleksi itu, kemudian peningkatan anggota dengan komunikasi untuk membicarakan salahnya dan solusi,
dan langkah terbaik yang harus dipilih, kemudian pendalaman aktivitas untuk kedepannya, kemudian pendalaman finansial jika memang keadaan krisis gitu kan, kemudian pengelolaan waktu, bisa manajemen waktu pribadi, waktu pekerjaan, dan waktu untuk liburan atau melepas penat. Kemudian yang terakhir adalah pembinaan tim, karena kita perlu jangan terlalu cepat puas dengan hasil kinerja kita juga harus terus mengembangkan diri kita dengan pembinaan gitu, seperti kita dengan melakukan bedah buku ini, jadi kita menambah wawasan kita, membina kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Cukup panjang ya jawaban dari Mas Chandra, tapi yang bisa saya note adalah refleksi dan feedback. Jadi refleksi itu artinya kita harus melihat dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita yakin ini benar gitu ya, tapi menurut tim kita kadang-kadang masih ternyata belum. Makanya itu yang menyebabkan konflik gitu. Jadi memang dalam satu tim harus punya visi dan misi yang sama, itu yang paling penting ya sebenarnya. Terus juga feedback dari tim itu juga sebenarnya penting. Kadang kita nih juga menyikapi feedback juga kadang masih ada salahnya juga nih gitu ya. Kadang-kadang tim ngasih tahu kita kamu nggak boleh gini gitu, jangan gini gitu. Penyampaiannya juga harus baik. Penyampaiannya juga harus baik. Jadi kita sebagai orang yang menerima feedback juga bisa menerimanya dengan baik. Jadi jangan hanya diam-diam saja, justru malah tiba-tiba besar gitu masalah. Jadi kalau bisa seminimal mungkin kalau ada konflik harus segera diselesaikan. Artinya konflik kecil harus ditiadakan, konflik besar harus dikecilkan atau ditiadakan. Seperti itu ya? Ya betul. Oke, mungkin kita ke pertanyaan keempat terakhir ya sekarang. Jangan penutup ya nanti ya. Tapi ini pertanyaannya agak susah nih. Kita ke Mbak Popi dulu. Bagaimana, kan kita dalam tim ini pasti punya kekuatan yang beda-beda nih Mbak Popi ya. Misalnya Mbak Popi misalnya kekuatannya di A, terus tim yang lain, anak yang lain kekuatannya di B, tim yang lain kita di C. Kita punya kekuatan beda-beda lah, strength-nya beda-beda, weakness-nya juga beda-beda. Bagaimana sih kita sebagai individu ya punya kekuatan yang berbeda-beda, kelemahan yang berbeda-beda, itu kita bisa meningkatkan performa dari tim. Seperti itu. Kolaborasinya seperti apa? Kalau untuk berkolaborasi pastinya untuk komunikasi sudah pasti ya. Jadi kita harus saling tahu nih kelebihan tim kita dan kekurangan dari tiap-tiap individu. Jadi kita bisa menyelaraskan bagaimana kemampuan kita. Misalkan kemampuan si A begini, kemampuan si B begitu. Jadi kita harus saling tahu. Jadi ketika kita akan kita mengerjakan tugas, bisa ngasih case mungkin Pak. Ada feedbacknya satu sama lain pasti harus bisa selaras. Jadi artinya pokoknya kita harus tahu nih kekuatannya dia di mana, kelemahannya dia di mana. Harus saling tahu sih. Karena sejalannya waktu pasti satu tim tersebut harus terbiasa dan akan terbiasa dengan keahlian tiap tim. Jadi kelebihannya masing-masing dari personal kita harus tahu. Intinya ketika nanti kita butuh dia di tempat ini gitu ya, kita harus tahu dia yang bisa di sini gitu. Dan kekurangannya pun juga setiap satu tim harus tahu dan harus terima. Harus diterima. Artinya, ini penting banget nih, penerimaan tiap individu itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Nggak mungkin tiap individu punya kelebihannya aja, nggak punya kekurangan, nggak mungkin juga. Jadi kita harus terima juga kalau kita ya juga sebagai manusia juga pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan bagaimana kita bisa menerima satu sama lain seperti itu. Mas Chandra nih, pertanyaannya sama. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam tim itu bisa kita olah supaya kita bisa meningkatkan performa dari tim secara saya setuju dengan Dr. Popi dengan mengenali kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan untuk yang kekurangan itu mungkin ya betul harus diterima karena kekurangan juga bagian dalam diri kita. Nah, yang saya tambahkan adalah di mana anggota tim itu kan harus bekerja sama. Jadi kekurangan yang dimiliki anggota lain itu kita harus bisa menutupinya begitu. Jadi bisa saja misalkan kelebihan si A adalah menghitung cepat, tapi dia kurang teliti. Nah, si B dia punya kemampuan menghitung agak lambat, tapi dia teliti. Jadi sehingga
kalau bekerja sama maka hasil yang dihitung itu bisa cepat dan teliti begitu. Jadi contoh case-nya ya. contoh case-nya seperti itu. Jadi bisa bekerja sama gitu karena tim juga kan merupakan singkatan ya, sesuai dengan buku itu. Apa nih? Tim artinya adalah together everyone achieve more. Jadi Wow. saat kita bersama kita bisa mendapatkan lebih banyak. Wah, itu together everyone achieve more. Jadi itulah kepanjangan dari tim ya, Mas. Tim dalam bahasa Inggris tuh. Keren juga Mas Chandra jawabannya. Wah, lumayan juga nih kita mengenai hari ini ya. Ya udah kalau gitu itu tadi Sobat Semanggi pembahasan kita mengenai buku Ayo Berubah, tepatnya di kiat 6 yaitu Timku Kekuatanku. Saya tutup karena kita udah pembahasan udah cukup ya. Sepertinya nanti kita akan bertemu pada bedah buku di episode selanjutnya. Oke, afirmasi positif bersama. Oke. Afirmasi bersama. Engkau bisa, semua pasti bisa.